Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah karya Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullah. Kita di malam hari ini insyaallah menyelesaikan 4 bait yang tersisa di pembahasan al-wasiyah bis sunnah, wasiat terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita akan masuk di pasal terakhir sebelum penutup terkait dengan ilmu faraid, pentingnya mempelajarinya, dan ilmu alat, nahwu, sorof, dan yang lainnya dari ilmu-ilmu alat, serta belum memperingatkan dari ilmu-ilmu yang membahayakan kita, seperti belum ingatkan nanti ilmu filsafat, bahayanya ilmu perbintangan, ilmu perdukunan, dan yang semisalnya. Setelah itu belum akan masuk di pembahasan penutup. Kita lihat apa yang belum katakan, ada 4 bait lagi. Kita akan selesai dari pembahasan wasiat terhadap sunnah. Setelah sebelumnya di bait 160 bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan khairul kalam, ucapan yang terbaik. Min khairil anam, dari manusia terbaik. Min khairi qalbin, dari hati yang terbaik. Qadafahu khairu famin, dan diucapkan oleh mulut yang terbaik, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu belum menjelaskan di bait 161 kedudukan sunnah kalau digandengkan dengan Al-Quran. Kata beliau rahimahullah, wahyal bayanu li asraril kitabi fabil i'radi an hukmihima kun ghairu muttasimi. Dia sunnah ini, hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah berupa ucapan atau perbuatan atau berupa takrir, pembenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kejadian yang terjadi di masanya. Hiyal bayan, sunnah itu kedudukannya adalah sebagai penjelasan li asraril kitab, terhadap hal-hal yang rahasia, yang samar, atau yang masih umum atau yang masih global dalam Al-Quran. Banyak sekali kalau kita mau contohkan di sini. Misal kita dalam bab wudu, misalnya di awal toharo, di awal kitab pembahasan fikih wudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diturunkan kepada beliau 1 ayat terkait dengan wudu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara umum di Quran, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq
wamsahu biruusikum warjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri ingin melakukan sholat, maka cucilah wajah kalian, tangan sampai ke siku, usaplah kepala kalian, dan kaki sampai ke mata kaki. Ini cuci wajah. Iya. Berapa kali? Tidak disebutkan. Cuci tangan sampai ke siku. Berapa kali? Tidak disebutkan. Usap kepala, ini lebih lagi. Usap kepala. Bagaimana caranya usap kepala? Kalau cuci tangan sampai siku kan agak jelas sedikit. Bilangannya tidak ada. Cuci wajah, jelas juga. Kita mencuci wajah. Yang orang namakan wajah, itulah wajah. Iya. Tinggal berapa kali dicuci. Kepala, usaplah kepala. Usaplah kepala. Berapa kali? Bagaimana cara usapnya? Tidak ada. Kemudian cuci kaki. Gimana cara mencuci kakinya? Kita cuci berapa kali? Itu semua tidak dijelaskan. Ketika cuci wajah, kita langsung cuci wajah, atau kita kumur-kumur, masukkan air ke hidung, atau bagaimana? Tidak dijelaskan. Di mana dijelaskan? Di sunnah. Nabi jelaskan, dari mencuci ternyata sebelum cuci wajah, cuci dulu kedua telapak tangan. Baru kumur-kumur, masukkan air ke hidung, keluarkan. Baru cuci wajah. Terangkan 3 kali. Cuci tangan sampai siku. Iya, sampai siku. Siku masuk atau tidak? Diterangkan di sunnah. Berapa kali? Diterangkan di sunnah. Demikian pula usap kepala. Diterangkan di sunnah. Bagaimana cara mengusapnya? Dijelaskan dalam hadits Nabi SAW. Bahwa beliau mulai dari bagian depan, kemudian jalankan ke belakang, dan kembali ke depan dengan kedua telapak tangan. Ini kan tidak ada di ayat. Nabi contohkan dalam sunnah. Nabi contohkan dalam sunnah. Kemudian cuci kaki. Gimana cucinya? Disebutkan dalam hadits Nabi SAW bahwa Nabi cuci kaki sampai bersih. Yang lanjut 3-3. Dicuci kaki sampai bersih. Ini semua dijelaskan di sunnah. Tidak ada di hadits, tidak ada di ayat. Makanya kata beliau, ini sunnah menjelaskan yang masih rahasia yang ada dalam Quran. Yang lebih lagi dari itu, sholat. Kalau wudhu kan masih mending disebutkan wajah, tangan, kepala, kaki. Sholat tidak ada disebutkan. Di dalam Quran kita cari cara sholat tidak ada. Di Quran cuma menyebutkan perintah sholat. Kita baca ayat di Quran itu semuanya perintah untuk melaksanakan sholat. Perintah untuk melaksanakan sholat. Gimana cara melaksanakannya? Yang mencontohkannya dari takbir sampai salam itu Nabi SAW. Itu adalah Nabi SAW. Ini kedudukan sunnah. Ini adalah kedudukan sunnah. Jadi Nabi jelaskan, kalau kita mau terangkan bagaimana cara menjelaskan, bagaimana cara Nabi SAW menjelaskan salat, yang disebutkan di dalam Al-Quran secara global, secara umum perintahnya itu sangat banyak. Nabi pernah sholat di atas mimbar. Setelah itu Nabi jelaskan supaya kalian mempelajari cara saya sholat. Karena Nabi SAW juga berwasiat, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Ini kedudukan sunnah. Zakat. Zakat. Sama. Di Quran cuma diperintahkan berzakat. Apa rinciannya? Itu di sunnah.
zakat dari zakat fitrah ataupun zakat harta. Zakat harta masuk banyak hal. Peternakan, emas, perak, perdagangan, pertanian. Untuk zakat emas perak diterangkan oleh Nabi SAW. Diterangkan oleh Nabi SAW berapa nisabnya dan berapa zakatnya. Hewan ternak ini kan ada 8 pasang. Ada unta, sapi, kambing, domba. Ini dijelaskan oleh Nabi berapa nisabnya masing-masing. Nabi jelaskan unta kalau 5 ekor keluar 1 kambing. Kalau 10 ekor 2 kambing. Kalau 15 ekor 3 kambing. Kalau 20 ekor 4 kambing. Kalau 25 ekor sudah lain lagi zakatnya. 1 unta yang berumur setahun. Nabi jelaskan, kalau kita punya kambing, kita memiliki 40 ekor sampai 200 sampai 120, itu zakatnya seekor. 121 itu sudah zakatnya masuk 2 ekor. Zakat sapi setiap 30 keluar 1 tahun. Sapi, anak sapi yang berumur setahun. Kalau 40 keluar anak sapi yang berumur 2 tahun. Itu kan tidak ada di Quran kalau kita cari. Kita zakat emas disebutkan 20 dinar nisabnya. Zakatnya adalah rubul usyur 1/40. Nabi yang jelaskan. Iya, demikian pula perak. Kalau kita punya 200 dirham, ya kalau digram tadi 20 dinar ya, kalau digeramkan 85 gram. Kalau emas, kalau perak 20 dirham, 200 dirham. Digeramkan adalah 595 gram. Kalau digeramkan, zakatnya 85 gram 1/40. 595 gram 1/40. Itu diterangkan di sunnah. Diterangkan di sunnah emas perak. Demikian pula yang senilai dengan emas perak yang memiliki nilai tukar. Tinggal kita kiaskan dari uang yang kita punya. Zakat perdagangan sama. Cuman dilihat yang diperdagangkan, untungnya diikutkan ke modal dari barang yang diperdagangkan. Zakatnya 1/40. Zakat pertanian di Quran hanya memerintahkan waktu haqqahu yauma hasadih. Keluarkan zakatnya ketika dipanen. Jadi beda dengan yang lain. Kalau yang lain tersimpan setahun baru wajib zakat. Kalau pertanian setiap panen. Setiap panen Allah yang perintahkan, keluarkan zakatnya setiap panen. Berapa? Bukan di setiap yang dipanen, tapi ada ukurannya. Di Quran kita cari tidak ada sunnah yang menjelaskan. Yang dipanen itu harus paling banyak adalah 5 ausuk. Paling banyak 5, paling sedikitnya, paling sedikit 5 ausuk. Iya, karena Nabi katakan laisa fi maduna khamsati ausukin shadaqah. Tidak ada di bawah 5 ausuk zakat. 5 ausuk itu tinggal dihitung. Tinggal dihitung. 1 ausuk mereka bilang 60 so. Tinggal 60 kali 5. 1 ausuk itu 1 wasak. Kalau di so ditakar 1 so 4 kali begini, 4 kali 2 telapak tangan. Iya. 1 so 4 kali. Ini 5 ausuk. 1 ausuk 60 kali, 60 so. 60 so. Berarti kalau kali 4 ini tadi. 60 so. 60 so kali 5 ausuk.
kali 5 ausuk. Itu kalau dikali berarti berapa itu? 60 kali 5 berapa? 300 so. 300 so. Sekarang berapa gramnya? Kilonya. Ya tinggal kali 2,5 kilo. Kalau Syekh Utsaimin. Karena Nabi SAW menjelaskan seperti itu. 2,5 kilo, anggap 2,5 kilo. Atau 3 kilo. Kalau 2,5 kilo berarti 750 kilo. Gram. Kalau kita hitung dari hitungan Syekh bin Baz, 3 kilo. Berarti 900 kilogram. Baru wajib zakat. Sebelum itu tidak wajib zakat. Karena tidak ada zakatnya kalau sebelum 750 kilogram. Zakatnya berapa? Nabi yang jelaskan juga. Beliau bilang fi masaqatis samaul usyur. Kalau disiram oleh air hujan atau pengairan gratis, maka zakatnya 1/10. 1/10. Berarti tadi kalau kita panen 1 ton, berarti bagi 10. 1 ton kan berapa kilogram? 1000 kilogram. 1000 kilogram. Iya, 10 kali 100. Iya. Karena 100 kilo, kalau di 10 kali berarti jadinya 1000. 1 ton. Ya, tinggal bagi 10. 100 kilo. Jadi kalau kita dapat 1 ton, 1000 kilo, keluar 100 kilo. Itu kalau air hujan, air gratis. Kalau disiram oleh pengairan dengan biaya sendiri, maka nisful usyur. Setengah dari 1/10. Seperberapa setengah dari 1/10? 1/20. 1/20. Berarti zakatnya dibagi 2. Kalau disiram dengan sendiri. Ini semua di sunnah. Ini di zakat. Di puasa, di haji. Demikian pula. Panjang kalau kita contohkan ini. Kita akan menjelaskan syariat dari awal sampai akhir. Untuk mengungkapkan apa yang beliau katakan ini. Ini adalah kedudukan sunnah. Jadi sunnah itu sangat penting. Tidak bisa kita hidup kalau hanya percaya Quran. Harus kita juga percaya terhadap sunnah. Makanya sebentar akan disebutkan oleh beliau bahwa siapa yang berpaling dari sunnah tidak ridho, dia kafir. Dia keluar dari Islam. Kan tidak mungkin kita bisa beribadah kalau tidak percaya, tidak beriman kepada sunnah. Karena kedudukan ini yang penting. Makanya golongan kelompok Al-Quraniyun yang hanya percaya terhadap Quran saja, itu kafir. Karena gimana caranya dia sholat kalau dia tidak percaya hadits? Bagaimana caranya dia berzakat, berpuasa, berhaji kalau tidak percaya hadits? Ini kedudukannya yang beliau katakan. Kemudian fabi wahyal bayanu li asraril kitabi fabil i'radi an hukmihima kun ghairu muttasimi. Ini lanjutan yang kedua. Kun ghairu muttasim, kan ini dikebelakangkan, asalnya di depan. Jadilah kamu orang yang tidak bersifat bil iradi an hukmihima. Jadilah kamu orang yang tidak bersifat dengan sifat berpaling dari hukumnya sunnah. Karena bahaya. Ini nasihat beliau. Ini sunnah menjelaskan kitab. Jadilah kamu orang yang tidak bersifat dengan berpaling dari sunnah. Artinya bersifatlah dengan sifat orang yang mengikuti sunnah. Jangan bersifat dengan orang yang berpaling dari sunnah. Karena ini bahaya. Kita bisa kafir. Kita bisa keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau katakan di bait 162, Hakim nabiyaka wang qad warda sunnatahu
ma'al yakini wa haula syakki la tahumi. Hakim nabiyak. Jadikan nabimu sebagai hakim dalam semua urusanmu. Ada masalahnya antum yang antum ingin lakukan atau antum ragukan dalam masalah agama, jadikan nabimu sebagai hukum, sebagai hakimmu. Iya. Wangkot dan tunduklah, patuhlah terhadap nabimu. Karena Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Jadikan nabimu hakim dan tunduk terhadapnya. Hati-hati dari menyelisihnya. Tidak ridho terhadap sunnah. Makanya boleh bilang wardo sunnatah. Ridolah terhadap sunnahnya. Ridolah terhadap sunnahnya. Karena kalau kita tidak ridho terhadap sunnah, maka kita tidaklah dikatakan sebagai orang yang beriman. Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Tidak sekali-sekali demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman. Allah katakan mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim pada apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak dapatkan dalam diri mereka ketidaksenangan, ketidakridhoan dari apa yang kamu tetapkan. Harus kita terima. Harus kita menjadikan Nabi kita sebagai hakim dan tunduk di atas hukum yang beliau terapkan, yang beliau tetapkan. Dan harus kita ridho karena kita tidak beriman sampai menjadikan beliau seperti itu. Hati-hati dari menyelisihnya. Allah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah hati-hati orang yang keluar dari perintahnya. Hendaklah hati-hati, kata Allah. Allah yang bilang, hendaklah hati-hati orang yang keluar dari perintahnya. Keluar dari perintah Nabi SAW. Diancam dengan dua ancaman. Mereka akan ditimpa oleh fitnah. Fitnah maksudnya az-zaid, kesesatan. Atau akan ditimpa oleh adab, siksaan yang menyakitkan. Ini bahaya menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahaya menyelisih Nabi SAW. Kemudian beliau berkata, ma'al yakin. Kamu jadikan nabimu sebagai hakim. Kamu tunduk terhadapnya, kamu ridho terhadap sunnahnya. Ma'al yakin. Bersamaan dengan ada keyakinan bahwa hukum nabilah yang benar. Selainnya tidak benar. Harus ada keyakinan. Tidak boleh kita ragu itu. Karena kapan kita ragu, maka itu termasuk pembatal keislaman. Ragu terhadap yang Nabi hukumkan, itu adalah termasuk pembatal keislaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan sifat dan ciri orang beriman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu. Tiada lain, orang yang beriman itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Jadi ini pembatasan. Tiada lain, orang yang beriman itu adalah hanya orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu. Kapan dia ragu, maka itu bukan mukmin. Bukan mukmin.
Makanya beliau katakan wahaula syakilatahum, di sekitar yang namanya keraguan jangan kamu dekati. Jangan kamu dekati. Sesuatu yang meragukan, yang syubhat, jauhi. Iya, tidak boleh kita dekat. Nabi SAW beliau katakan al halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Halal itu jelas, sudah jelas. Yang haram juga sudah jelas. Di antara keduanya itu ada kadang perkara yang syubhat. Perkara yang meragukan. Perkara yang meragukan. Apa harus kita lakukan? Kalau ada yang syubhat, tinggalkan. Tidak boleh kita mendekat. Tidak boleh kita mendekat. Karena itu bahaya. Kata Nabi SAW, "Faman taraka syubhat faqad bari'a bidinihi wa irdihi." Siapa meninggalkan perkara yang syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya, menyelamatkan dirinya. Karena perkara yang syubhat ini bahaya. Sesuatu yang meragukan. Apalagi terkait dengan itu masalah muamalah. Masalah halal haram. Apalagi terkait dengan masalah keimanan kepada Allah dan kepada nabinya. Tidak boleh kita mendekat dari perkara yang seperti itu. Kemudian beliau berkata di bait 163, wa'udud 'alaiha wajanib kulla muhdatsatin wa kulli dzi bid'atin yad'uka la na'am. Wa'udud, gigit sunnah itu dengan gigi gerahammu. Iya. Wajanib kulla muhdatsah, jauhi seluruh perkara yang baru yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kulli dzi bid'atin yad'uk, katakan kepada orang ahli bid'ah yang mengajak kamu kepada bid'ah, la na'am, tidak na'am. Jangan pernah bilang iya, bilang tidak. Iya. Nah, ini sudah memang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi berwasiat untuk kita berpegang dengan sunnah dan mengingatkan kita untuk mendekati bid'ah. Untuk mendekati bid'ah. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dari Al-Irbad Ibnu Sariyah, hadis terkenal sering kita dengar, yang Nabi SAW berwasiat, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah wa in amara alaikum abadun habasyi. Saya wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat walaupun yang memerintahkan kepada kalian adalah budak Habasyi. Fa innahu may yash minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup lama di antara kalian setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku. Ini kata Nabi SAW. Alaikum itu isim fi'il amr, bukan jar majrur bersama dhamir. Alaikum ini isim fi'il amr, kata kerja perintah. Fa'alaikum bisunnati, yaitu ilzam, itu maknanya. Ilzam sunnati, selalulah kalian berpegang dengan sunnahku. Itu wasiat. Makanya Nabi dia bilang tadi wa'udud, beliau katakan gigit dia, pegang sunnahku, kata Nabi SAW.
wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnahnya khulafa setelahku, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tamassaku biha, berpeganglah dengannya. Wa addu, ini tadi wa'dud. Wa addu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Itu gigi kalian yang paling kuat, yang tidak mudah lepas. Gigit dia dengan gigi kalian yang dalam. Wa iyyakum muhdatsatil umur, ini tadi. Wa janib kulla muhdatsatin, jauhi seluruh perkara bid'ah. Wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sesungguhnya setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah yang tidak sesat. Semua bid'ah tidak ada yang baik, semuanya pasti tidak baik. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Makanya beliau berkata di bait kedua, wa kulli dzi bid'atin yad'uka la na'am. Katakan kepada ahli bid'ah yang mengajak kamu kepada bid'ahnya, tidak. Katakan tidak. Iya. Ini Masya Allah wasiat penting. Karena kita berpegang dengan sunnah itu wajib. Menjauhi bid'ah itu adalah wajib juga. Adalah wajib juga. Karena kita sudah diingatkan tadi di ayat, hati-hati dari keluar dari perintah Rasul. Karena bahaya. Bahaya. Kemudian beliau berkata di bait terakhir di pasal ini, fama lidhi roibatin fi nafsi haraj mimma qadda qattu fil imani min qasami. Fama lidhi roibah, tidak ada sama sekali bagi orang yang ragu dalam dirinya terhadap apa yang ditetapkan oleh Rasul fil imani min qasam. Tidak ada sama sekali bagiannya dari dalam keimanan. Artinya orang yang ragu, apalagi tidak percaya sama sekali. Orang yang ragu saja terhadap apa yang Nabi SAW tetapkan, maka itu tidak ada sama sekali fil imani min qasami, dalam keimanan bagian, yaitu bagian dari keimanan. Kafir dia. Orang yang tidak percaya terhadap apa yang ditetapkan oleh Nabi, kafir. Lihat, kata beliau, fala wa rabbik aqwa zajiran li ulil albabi wal mulhidu zindiqu fi somami. Firman Allah, fala wa rabbik, tadi yang kita baca, fala wa rabbika la yu'minun. Tidak, sekali-sekali demi Rabbmu. Jadi Allah bersumpah, demi Rabbmu mereka tidaklah beriman. Ini adalah, kata beliau, aqwa zajiran. Ini adalah hardikan, peringatan yang paling kuat dari Allah. Karena ada sumpah. Ada sumpah. Tapi peringatan ini li ulil albab, untuk yang memiliki hati. Peringatan itu tadi tidak demi Rabbmu, tidaklah beriman orang-orang yang tidak menjadikan kamu sebagai hakim dalam urusan mereka. Tidak beriman. Itu adalah peringatan keras bagi yang punya hati. Karena hanya yang punya hatilah yang bermanfaat peringatan. Sementara wal mulhid zindiq fi samam, orang yang berpaling. Demikian pula zindiq yang berpaling, dan dia zindiq yang masuk Islam untuk merusak Islam saja dari dalam, itu fi samam. Mereka akan berada dalam kebutaan.
mereka akan berada dalam kebutaan. Tidak bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Dari yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan dulu supaya nanti kita mulai di pertemuan akan datang itu fasal yang baru. Fasal yang baru. Itu satu fasal sebelum terakhir. Satu fasal sebelum terakhir. Anjuran untuk mempelajari ilmu-ilmu alat, juga ilmu faraid, serta peringatan untuk kita supaya kita menjauhi ilmu filsafat, ilmu perdukunan bintang dan yang lainnya dari ilmu-ilmu yang berbahaya. Dari ilmu-ilmu yang berbahaya. Alhamdulillah kita cukupkan dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah walhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.